Dan memang platformnya dulu seperti itu, Kang. Waktu kita diskusi sama Kang Dudi, Kang Nijar juga, platformnya kita mau membangun gagasan lewat channel-channel yang kita akan bangun masing-masing gitu kan, seperti itu. Tapi tetap yang menjadi dapurnya adalah tadi kata Kang Dudi di sini gitu kan, dan nanti akan saling terkoneksi, saling melengkapi, dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan ini semua. Nah, ini nikmatnya Sabulang Bentor itu. Login di sini ya gitu. Enak juga nih kita kalau membahas segala sesuatu dengan kacamata yang ringan. Nah, Sabulang Bentor sendiri ini gimana nih? Tampaknya harus dilanjutkan nih. Kemajuan itu kan akan terendorse partisipasi publik yang punya aspirasi yang bisa diwadahi. Wacana kritis adalah salah satunya. Kritik disampaikan oleh masyarakat kepada pemegang kebijakan atau dibalik. Ya, kalau saya sih ini kan saluran ya, Sabulang Bentor ini salah satu media atau saluran untuk mengekspresikan aspirasi kita gitu kan, cara pandang kita terhadap memahami persoalan yang ada gitu kan. Dan dalam konteks negara demokrasi ini saluran-saluran seperti ini mesti dikelola gitu kan, dan tentu juga harus mengajak seluruh elemen stakeholder yang ada agar memiliki kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di dalam konteks negara kita gitu kan, yang perlu perhatian oleh kita semua gitu kan. Dan tentu pendekatannya bisa banyak gitu ya. Pertama tadi bisa, kalau kata Kang Dudi, Kang Nijar, bisa pembicaranya bisa pendekatan budaya, kemudian pendekatan kreativitas manusia, atau juga pendekatan-pendekatan yang lain yang sebenarnya ini saling terhubung gitu ya, antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu sangat saling terhubung gitu. Dan tema-tema yang diangkat di Sabulang Bentor juga kan kita melihat apa yang telah terjadi atau mungkin juga akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan tentu juga saya berharap konsistensi dari Sabulang Bentor ini akan insya Allah gitu kan, bersama-sama Kang Dudi, Kang Nijar, atau kawan yang lain yang bisa terus mengawal atau memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, dan khususnya kita yang ada di Priangan Timur, terkhusus lagi di kota dan Kabupaten Tasikmalaya yang kita cintai ini. Wah, mantap ini. Nah, ini sebagai salah satu ini ya, karena beberapa waktu lalu sebetulnya kita sudah memulai berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun lalu sebetulnya, lewat via Zoom ya. Iya. Kemudian dialihwahanakan, kopdar gitu. Ya. Kemudian direkam gitu, kayak begitu. Sekarang kita mau kembalikan nih dalam bentuk seperti ini ya, Bung Nijar ya. Jadi sebetulnya sudah bisa run on, dan dengan cara begini lebih efektif, lebih efisien begitu. Ya. Ya, saya buka dapur aja dulu ya. Sebetulnya yang Sabulang Bentor itu saya hanya support sebagai salah satu yang senang dengan hal-hal yang baru. Kalau Sabulang Bentor sendiri, apa isunya, bagaimana teknisnya, itu sebetulnya ada di komandannya, yaitu Bung MJ. Jadi saya tidak akan mendahului Bung MJ. Silakan saja itu ke Bung MJ sebagai tuan rumah Sabulang Bentor. Ya, di seberang sana ya. Gitu ya. Nah, sekalian untuk closing nih ya. Jadi mungkin bisa sambil kembali mereview lah gitu. Sebenarnya Sabulang Bentor itu seperti apa kan gitu ya. Diceritakan asbabun nuzulnya juga gitu. Karena sekarang ini loginnya di kanal ini. Ya. Nah, kalau nanti sebetulnya ini kanalnya bisa tersendiri. Ya, kita bangun kanal khusus untuk Sabulang Bentor gitu. Karena sekarang memang kita lagi mencoba membangun ekosistem mimbar digital gitu ya, untuk menampung berbagai hal suara Balarea begitu. Nah, nanti si Sabulang Bentor ini akan ada kanal khusus tersendiri gitu. Nah, untuk sementara
login dulu di kanal ini gitu. Artinya nanti kita akan kembangkan. Yang saya tahu dari Bung MJ itu seperti itu. Nah, tapi lebih otentik ya. Langsung aja nih. Bagaimana sih sebetulnya nih makhluknya? Atau seperti apa nih Sabulang Bentor ini? Ya, silakan Bung MJ. Iya, sebenarnya kan ini kita kan perlu ruang-ruang atau diskusi yang lebih intens ya terkait dengan fenomena munculnya berbagai persoalan yang ada di masyarakat kita gitu kan. Dan kita juga sebagai makhluk sosial kan perlu saling berinteraksi ya, bersosialisasi, terutama juga berkomunikasi ketika sekarang masuk pada era perkembangan kemajuan teknologi informasi yang begitu luar biasa gitu kan. Nah, kehadiran Sabulang Bentor ini saya merasa penting karena gagasan itu menjadi faktor utama dalam konteks Sabulang Bentor itu, meskipun memang kajiannya gitu kan atau pas pelaksanaannya gitu ya, kita kan seringkali membuat tema-tema tertentu yang hangat dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, dan biasanya juga kita mengambil narasumber dari teman-teman juga yang ada di sekitar kita gitu kan. Walaupun memang kemarin kita sudah 4 kali pertemuan ya, bahkan mungkin edisi kelima itu sebenarnya saya sudah mau gagas lagi di luring Kang Dudi ya, di darat gitu kan. Tapi kan ada beberapa hal yang menurut saya itu tidak bagus gitu kan. Kita akan menarik kembali ke konteks daring ini gitu kan, atau dalam bentuk diskusi-diskusi yang langsung di YouTube atau disiarkan langsung oleh YouTube gitu kan. Dan memang platformnya dulu seperti itu Kang, waktu kita diskusi sama Kang Dudi, Kang Nijar juga, platformnya kita mau membangun gagasan lewat channel-channel yang kita akan bangun masing-masing gitu kan, seperti itu. Tapi tetap yang menjadi dapurnya adalah tadi kata Kang Dudi di sini gitu kan, dan nanti akan saling terkoneksi, saling melengkapi, dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan ini semua gitu kan, seperti itu. Bisa ini enggak Bung MJ? Ya sekali-sekali kita kopdar dalam setahun sekali atau 1 semester sekali, ya merespon sesuatu yang memang itu menjadi perhatian publik dan berhubungan dengan kepentingan publik. Semisal Sabulang Bentor mengundang semua bacalon mengundang semua bacalon ya, bacalon wali kota, presiden bacalon wali kota saja. Ya, kita bisa sinergi dengan perguruan tinggi yang ada di Tasik tempatnya, atau nggak usah itu juga bisa mengambil tempat di sebuah kafe misal. Itu saya pikir untuk sekali aja ya acara itu. Panelis sudah ada, dan di Sabulang Bentor ini alhamdulillah dahsyat ya, ada pengamat tata negara, tata hukum kenegaraan Ang Erlan, ada pengamat sosial Ang Maularjana, ada pengamat media Kang Dudi, lengkap. Panelisnya itu lengkap sebetulnya. Satu lagi pengamat Kang Asep Cahyanto, tidak hanya sosial, dia budaya juga bisa masuk menganalisis. Bung Ihya gimana Bung Ihya? Bung Ihya itu pengamat para logis, hal-hal yang sifatnya klinik ya. Ya, itu penting ya. Meskipun dalam dunia yang sekarang penuh dengan sains dan ilmu pengetahuan gitu kan, kehadiran para kayak orang-orang model Bung Ihya ini penting sekali. Karena masih ada masyarakat yang hidup di zaman itu gitu kan, atau hidup dalam konteks percaya dengan hal seperti itu. Itu bagian dari nyalon masyarakat. Harus ini dulu ya. Jaroh atau apa gitu sebagainya. Penting itu spiritualisme masyarakat modern itu. Gitu Bung MJ, ya mudah-mudahan aja bisa dilaksanakan. Ya, saya sih obsesinya gitu ya. Sejak dulu juga kita sudah merancang itu, bahwa diskusi-diskusi yang berkaitan dengan politik ya, misalnya pilkada atau pilgub atau bahkan mungkin juga pilpres, kita sudah ke sana sebenarnya arahnya gitu kan. Misalnya di tahun 2024 kita ada pilkada, insya Allah nanti kita calon-calon yang
mau maju lah, kita akan undang di forum Sabulang Bentor ini. Kita akan cek sejauh mana kapasitas otaknya gitu ya di sini. tapi ini jangan dipahami negatif itu ya. Ini kan penting ya. Adu gagasan, membongkar gagasan calon itu jauh lebih penting ketimbang kita beradu otot gitu. Ya seperti halnya adu gelasan itu. Kan santai gitu ya, gembira ya gitu. Oke. Tampaknya cukup ya untuk prolog. Jadi lahir kembali nih semacam Sabulang Bentor Reborn gitu ya. Sabulang Bentor Reborn kembali ke awal gitu. Waktu itu kita lagi masa pandemi ya sebetulnya. Iya. Waktu masa pandemi kita ngobrol, Zoom, kemudian direkam walaupun seadanya, kualitas gambar seadanya, suara seadanya. Kita langsung ya diedit, kemudian kita umumkan gitu, disiarkan kan gitu. Nah, sekarang dan yang penting Kang Dudi, Sabulang Bentor ini adalah salah satu yang jadi ciri khas ya, kita melemparkan gagasan seluas-luasnya dan menolak berbagai bentuk kekerasan, baik itu adalah kekerasan dalam bentuk verbal, kekerasan dalam bentuk apapun gitu kan. Jadi kita sebarkan gagasan, tolak segala bentuk kekerasan gitu. Oke, clear. Mantap gitu. Sampai di sini kawan-kawan, salam hangat, rahayu bagja waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.